Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 2. Regi mondar-mandir di lobi hotel, sembari sesekali melihat jam tangannya. Sudah 1 jam ia menunggu kedatangan sahabatnya, Jendra. Padahal Aditya dan Syahnas sudah lebih dulu tiba di sana 2 jam yang lalu. Tak lama, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan lobi hotel. Regi mengembangkan senyum, ia bergegas berjalan ke arah depan menghampiri mobil tersebut. Seorang pria berperawakan tinggi dan tegap mengenakan pakaian rapi, keluar dari dalam mobil tersebut. Wajahnya terlihat tampan, dengan sorot mata elang yang membuatnya terkesan berwibawa. Lelaki itu berjalan menghampiri Regi. "Kamu telat," kata Regi. "Maaf, ada urusan mendadak di kantor, apa orangnya sudah pergi?" Tanya Jendra dengan nada suara beratnya. "Untungnya belum. Kali ini aku yakin kamu akan cocok dengannya," ujar Regi dengan penuh keyakinan. Jendra menyunggingkan senyuman, "Benarkah? Aku jadi penasaran seperti apa orangnya." Jendra adalah seorang pengusaha muda, yang namanya tengah melejit di antara para pengusaha lainnya. Ia merupakan sosok lelaki idaman bagi seorang wanita. Sayangnya, ia selalu bersikap dingin terutama kepada wanita. Jendra telah memiliki seorang istri, yang wajahnya tak pernah ditampakkan di depan publik. Banyak yang menduga, ia hanya berbohong agar tidak ada wanita yang mendekati. Regi mengajak Jendra ikut bersamanya masuk ke dalam hotel. Ia sudah menyediakan ruangan khusus, sengaja untuk pertemuan rahasia itu. Mereka juga ditemani beberapa bodyguard Jendra dan sekretaris pribadi. Setibanya di sana, tampak Aditya dan Syahnas tengah duduk menunggu. Mereka langsung berdiri saat Regi dan Jendra datang. "Kalian duduk saja, mari kita bicara secara santai," pinta Regi, mempersilakan mereka duduk kembali. Regi dan Jendra turut duduk di hadapan mereka. Jendra menatap 2 orang yang akan Regi kenalkan kepadanya itu. Ia fokus pada sang wanita yang tampak ketakutan, menunduk, sembari menggenggam tangan si lelaki. "Perkenalkan, ini sahabatku, Jendra. Dia yang sedang mencari seorang wanita, yang bersedia melahirkan anak untuknya," kata Regi. "Jendra, ini Aditya, dia salah satu karyawan di kantorku. Dan wanita yang ada di sampingnya adalah istrinya, Syahnas," imbuh Regi. "Apa? Kalian suami istri?" Jendra tampak terkejut, mendengar fakta yang baru saja Regi katakan. Ia kira wanita yang akan dikenalkan kepadanya seorang wanita single, bukan wanita yang sudah bersuami. Jendra menoleh ke arah Regi dan menatapnya penuh tanya. Seakan ia ingin menegaskan tidak suka diajak bercanda, atau waktunya hanya akan dibuang percuma di sana. Ia sudah mengungkapkan keinginannya kepada Regi dengan sederet kriteria. Ia yakin seharusnya Regi sudah paham, seperti apa wanita yang diinginkannya. "Maaf, Pak Jendra. Kami memang sudah menikah, baru saja tadi pagi kami menikah. Tapi, saya sama sekali belum menyentuhnya," sahut Aditya dengan canggung. Jendra mengerutkan dahi. "Baru kali ini aku melihat suami yang tega mengajukan istrinya sendiri. Apa kamu sedang mabuk?" tanyanya. Ia yakin, mereka pasti tahu apa yang sedang ia cari. Sungguh aneh, ada suami yang berminat menyerahkan istri kepadanya. Intinya mereka sedang butuh uang, Jendra. Mereka juga sudah sama-sama sepakat. "Kamu tidak berhak tahu lebih jauh dari itu," tukas Regi. Sebagai sahabat Jendra, ia sebenarnya sudah cukup pusing ikut mengurusi kemauan lelaki itu. Atas desakan keluarga besarnya, Jendra memang dituntut untuk segera memiliki anak. Kriteria yang diminta sangat berat, sudah banyak wanita yang ditolak. Regi yakin kali ini Jendra akan menyukai wanita itu. Meskipun memang statusnya sudah menikah, namun Syahnas memiliki semua kualifikasi yang Jendra inginkan. Jendra kembali menatap wanita itu. Kelihatannya dia ketakutan. "Kalau memang dia tidak bersedia, kalian pergi saja," kata Jendra dengan tegas. Ia tidak mau ada pemaksaan dalam perjanjian kali ini. "Dia mungkin sedikit grogi, Pak. Harap dimaklumi. Istri saya memang wanita yang polos," kata Aditya.
Jendra menyeringai, ia seakan bisa membaca kebusukan lelaki itu. Ia menebak pasti lelaki itu yang sudah memaksa istrinya sendiri untuk menerima tawarannya. Aku tidak meminta pendapatmu. Aku hanya ingin tahu kalau dia memang mau menerima tawaranku atau tidak. Kalau memang tidak mau, silakan kalian pergi, ucap Jendra. Saya mau melakukannya, Pak, kata Syahnas. Jendra terpukau saat wanita itu menegakkan kepalanya. Wajahnya terlihat cantik, meskipun tanpa make-up yang berlebihan. Ia bisa menilai jika wanita itu memang seseorang yang baik. Apa kamu yakin? Setelah tanda tangan kontrak kamu tidak boleh mundur, kata Jendra mengingatkan. Saya sudah mantap dengan keputusan ini, Pak. Saya mau menjadi wanita Anda dan melahirkan anak untuk Anda, kata Syahnas. Meskipun terlihat berani, namun sorot matanya tidak bisa membohongi bahwa ia menyimpan rasa takut. Ini mungkin pertanyaan sensitif. Tapi, apa benar kamu belum pernah tidur dengan lelaki manapun? Syahnas melirik ke arah suaminya, Aditya tampak memberi anggukan. Sampai sekarang belum pernah, Pak. Bahkan dengan suami saya sendiri, jawabnya. Jendra menghela napas sejenak. Sebenarnya, aku tidak terlalu peduli kamu masih perawan atau tidak. Aku hanya ingin memastikan saja, kalau teman tidurku nanti tidak memiliki penyakit menular, ungkapnya. Anda tidak perlu khawatir. Dia adalah wanita baik-baik yang pandai menjaga diri, ujar Aditya. Jendra dibuat tertawa oleh ucapan Aditya. Kalau memang dia wanita baik-baik, kenapa kamu tega memberikannya padaku? Ia terlihat seperti berusaha memojokkan suami Syahnas. Aditya terdiam, ucapan Jendra sangat menusuk perasaannya. Jendra, tegur Regi dengan lirikan tajamnya. Ah, sudahlah. Abaikan kata-kataku tadi, kata Jendra. Kalian pasti heran, kenapa aku mengajukan begitu banyak syarat untuk wanita yang hanya akan aku kontrak sampai melahirkan anak. Dia harus cantik, pintar, berpendidikan, dan sehat. Agar bisa melahirkan seorang anak yang unggul. Makanya aku tidak mau memilih sembarangan wanita untuk melahirkan anakku. Kamu tenang saja, Jendra. Syahnas ini seorang sarjana lulusan terbaik dari kampus ternama. Dia tidak pernah minum alkohol atau merokok. Aku sudah mengeceknya, semua sesuai yang kamu inginkan, sambung Regi. Jendra mangguk-mangguk. Aditya, panggilnya. Iya, Pak. Selama kontrak berlangsung, dia bukan istrimu. Dia akan menjadi wanitaku sampai melahirkan anak nanti. Kamu dilarang menemuinya secara diam-diam atau terang-terangan. Kalian harus menjadi orang asing satu sama lain, tidak boleh saling sapa atau sok akrab. Apa kamu sepakat? Tanya Jendra. Aditya mengangguk, saya akan melakukannya. Kamu pasti tahu siapa aku. Kalau berani melanggar kesepakatan ini, aku tidak akan memberi toleransi. Jendra berkata dengan sungguh-sungguh, sorot matanya menunjukkan keseriusan. Baik, Pak. Anda bisa mempercayai kami, kata Aditya meyakinkan. Pak Matio. Panggil Jendra. Seorang lelaki berusia sekitar 40 tahunan berjalan mendekat. Ia menyerahkan sebuah koper dan satu bendel kertas kepada Jendra. Koper itu dibuka oleh Jendra di hadapan Aditya dan Syahnas. Lembaran uang 100 ribuan memenuhi koper. Bahkan, mata Aditya sampai berbinar-binar melihat uang sebanyak itu. Ini hanya uang muka saja sebagai tanda jadi sebesar 1 miliar, kata Jendra. Ia terlihat biasa saja mengeluarkan uang sebanyak itu. Aditya dan Syahnas saling berpandangan, baru pertama kali mereka melihat uang sebanyak itu. Masalah hutang maupun biaya rumah sakit bisa langsung teratasi, bahkan masih ada sisa uang. Silakan kalian baca surat perjanjiannya. Kalau sepakat dengan semua poin yang ada, tanda tangan di lembar paling akhir. Jendra menyodorkan surat perjanjian sebanyak 3 lembar kepada keduanya. Mereka hanya membaca secara sekilas dan langsung menandatanganinya. Selama perjanjian ini berlangsung, aku akan rutin membayar 50 juta per bulan sampai anakku nanti lahir. Dan ketika perjanjian ini berakhir, aku akan memberikan lagi 3 miliar. Aditya tersenyum senang mendengarnya.
Ia menyerahkan kembali perjanjian yang sudah ditanda tangani kepada Jendra. Lalu, ia mengambil koper berisi uang yang Jendra berikan untuk mereka. Baiklah, aku rasa tidak ada lagi yang perlu dibahas, kata Jendra. Tatapannya kini mengarah pada Syahnas, kamu sekarang milikku. Pergilah ke kamar 101 dan tunggu aku di sana, pintanya. Apa? Syahnas terkejut dengan permintaan tiba-tiba itu. Kenapa? Kamu mau berubah pikiran? Tanya Jendra. Bukan begitu. Tapi, apa secepat ini? Syahnas bertanya balik dengan nada bicara yang gugup. Di detik kamu menandatangi surat perjanjian itu, maka kamu sudah menjadi milikku. Tegas Jendra. Tenang, Pak Jendra. Saya sendiri yang akan mengantarkan dia ke sana, kata Aditya. Orang tidak akan bisa membayangkan bagaimana rasanya diserahkan oleh suami sendiri kepada lelaki lain. Terdengar begitu klais, namun itulah realita yang harus Syahnas rasakan. Jendra dan Regi tengah duduk berdua di bar, sembari menikmati minuman yang diracik oleh bartender. Selain terkenal dengan layanan kamarnya yang eksklusif, hotel milik Regi itu juga digemari menjadi tempat tujuan minum-minum, karena tempatnya yang nyaman. Sepertinya mereka sedang benar-benar membutuhkan uang, ujar Regi sembari menikmati minumannya. Jendra menunjukkan senyum seringai. Aku justru kasihan dengan wanita itu, dia terlihat polos dan mudah dibodohi. Aku rasa suaminya memang sengaja ingin menjual istrinya sendiri. Jendra mungkin seorang pria yang dingin dan terlihat tidak peduli dengan sekitar. Namun, ia sangat pandai membaca karakter orang. Regi mangguk-mangguk, ucapanmu masuk akal juga. Katanya dia baru menikah hari ini, seharusnya mereka menikmati malam pertama. Tapi, dia malah memberikan istrinya kepadamu. Beruntung sekali kamu. Pesonanya pasti sudah berhasil menjeratmu, sampai tidak mau menunggu-nunggu. Mau langsung kamu coba malam ini sungguhan? Ledeknya. Regi sedikit tidak percaya, Jendra bisa cepat tertarik dengan wanita itu. Padahal, banyak wanita yang lebih cantik dan seksi yang pernah ia rekomendasikan. Kecantikan Syahnas memang unik, lain daripada yang lain. Aku hanya ingin memastikan wanita itu berubah pikiran, kata Jendra. Ah, sudahlah. Cepat sana kamu temui wanita itu. Jangan sampai terlalu banyak minum untuk bisa menikmati malam ini, goda Regi seraya mengerlingkan sebelah matanya. Mas, aku takut, rengek Syahnas. Ia terus memegangi tangan Aditya, seolah tidak mau ditinggalkan. Ruang kamar hotel yang tampak mewah itu justru membuatnya ketakutan. Apalagi ia tahu, jika malam ini ia akan bersama dengan seorang lelaki asing, bernama Tuan Jendra itu. Aditya menangkupkan kedua tangan Syahnas dan menggenggamnya. Nas, kita sudah sejauh ini. Aku yakin kita bisa melaluinya dengan baik, kita hanya perlu berpisah selama 1 tahun. Uang muka sudah kita pegang, kamu tinggal lanjutkan sampai kita dapatkan sisanya. Kamu mengerti, kan? Syahnas mengangguk dengan malas. Setelah ini urusi ibu, ya. Berikan dia perawatan yang baik, pinta Syahnas. Aditya mengembangkan senyum. Kamu tenang saja, ibumu pasti akan sembuh. Setelah ini, aku akan langsung ke rumah sakit. Aditya mengambil paper bag yang tergeletak di sampingnya. Pakai ini, lakukan tugasmu dengan baik. Ia memberikannya kepada sang istri. Syahnas mengambil isi yang ada di dalam paper bag itu. Ia tertegun, mengetahui isi di dalamnya sebuah lingerie merah yang sangat terbuka dan menerawang. Mas, kamu tidak salah memberikan ini untukku? Oh, ya Tuhan. Syahnas sampai kehilangan kata-kata. Ia tidak menyangka jika suaminya akan memberikan benda itu kepadanya. Lelaki itu seakan sudah menyiapkan semua skenario agar ia menjalankannya. Ini akan sangat membantumu untuk menggodanya, sayang. Kalau kamu bisa cepat hamil, tugasmu akan cepat selesai dan kita bisa bersama lagi, rayu Aditya. Jalan pikiran Aditya tidak pernah bisa ditebak. Bahkan, Syahnas merasa malu hanya memegang benda itu saja. Sedangkan suaminya, seakan tanpa beban menyuruhnya, untuk memakai pakaian itu di depan lelaki lain. Ayo cepat, lepaskan semua pakaianmu dan kenakan itu sebelum Pak Jendra datang.
pinta aditnya Hari Weswes. Ya sudah, aku ganti baju dulu, kata Syahnas dengan terpaksa. Ia beranjak menuju toilet membawa pakaian yang diberikan suaminya. Di depan kaca toilet yang lebar, Syahnas menatap dirinya sendiri. Masih ada sedikit keraguan di hatinya. Namun, ketika mengingat tentang kondisi ibunya, ia seakan tak punya pilihan lain. Ia tertawa, menertawakan nasibnya sendiri, juga keputusannya. Ia lepaskan pakaian yang dikenakan hingga tak tersisa apapun. Tubuhnya terlihat indah, sengaja ia rawat menjelang pernikahan demi suaminya. Namun sayang, ia akan mempersembahkannya kepada lelaki lain demi uang. Ia kenakan pakaian yang Aditya berikan kepadanya. Pakaian itu semakin menambah cantik tampilan tubuhnya. Siapapun yang melihat pasti akan tergoda. Pakaian minim dengan bahan tipis dan menerawang, yang sama sekali tidak bisa menyamarkan lekuk tubuh indahnya. Tampilannya sudah cukup sempurna, meskipun tanpa make-up tebal. Ia lantas berjalan keluar mengenakan lingerie merah itu, untuk ditunjukkan pada suaminya. Saat melihat ke arah kamar, ia mematung di tempat. Refleks ia menutupi bagian dadanya dengan kedua tangan. Bukan Aditya yang ada di sana, melainkan Jendra. Lelaki itu tengah duduk sembari melipat kaki di tepian ranjang. Mata elangnya sangat fokus memandangi tubuh Syahnas, dari atas hingga bawah seakan tengah menelanjangi. Syahnas terlihat begitu canggung sekaligus malu. "Kamu cantik sekali, tidak usah ditutupi. Kemarilah," pinta Jendra. Ia menepuk ranjang di sisinya, memberi isyarat agar Syahnas mau mendekat. "Mas Aditya di mana?" tanya Syahnas. Ia berjalan perlahan mendekat ke arah Jendra. Meskipun tubuhnya sedikit gemetar, ia memaksakan diri untuk tetap maju. Dia bilang ada urusan mendesak di rumah sakit, makanya dia buru-buru pulang. "Apa kamu juga ingin ikut pulang dengannya?" tanya Jendra. Syahnas menggeleng. Jendra mengulurkan tangannya, dan disambut malu-malu oleh Syahnas. Ia menuntun wanita itu untuk duduk di sampingnya. Terlihat jelas wanita itu begitu malu-malu, sampai tidak berani mengangkat wajahnya. Ia juga berusaha menutupi bagian dadanya yang sintal, meskipun percuma karena Jendra tetap bisa melihatnya. Baju yang dikenakan memang benar-benar minim, sampai memperlihatkan sebagian besar paha mulusnya nan putih. Mata Jendra seakan terpaku, sampai tak sempat berkedip melihatnya. Jendra membelai lembut rambut panjang wanita itu, seraya menyisipkan helaian rambut itu ke belakang telinga. "Siapa namamu tadi?" tanyanya. Meskipun nada bicaranya sudah dibuat selembut mungkin, namun Syahnas masih saja takut kepadanya. "Nama saya Syahnas." Jendra mengangkat dagu wanita itu, hingga tatapan mereka bertemu. Wajah lugunya sungguh membuat Jendra tertarik. "Kamu tidak perlu berbicara seformal denganku. Pakai saja aku kamu, dan kamu bisa memanggilku Jendra." Tingkah malu-malu wanita itu semakin membuat Jendra penasaran, bibir mungilnya terlihat manis. Terasa kenyal, saat ia menyentuhnya dengan ujung jari. "Apa kamu takut? Malam ini kita akan melewatkan malam bersama." Syahnas masih tampak gugup. Ia sampai mencengkeram pakaiannya sendiri untuk menutupinya. "Aku hanya akan memaklumi ketakutanmu malam ini saja. Selanjutnya, kamu harus terbiasa saat aku menyentuhmu." Perkataan lelaki itu terdengar bijaksana sekaligus menuntut. Ia seperti seseorang yang posesif, terhadap sesuatu yang dianggap menjadi miliknya. Jendra perlahan mendekatkan wajahnya, membuat Syahnas yang takut memejamkan mata. Bibir lelaki itu menyentuh bibirnya. Syahnas semakin erat mengepalkan tangannya, ketika Jendra mulai memagut lembut bibirnya. Ia tak berani menolak. Meski rasanya aneh, ia pasrah lelaki itu mengusai bibirnya. Tangan Jendra mulai mengelus lengan Syahnas secara lembut, meloloskan tali pakaian yang dikenakan. Lalu memegangi inti kembar yang kini telah terekspos. Syahnas sampai membuka mata karena terkejut. Namun, Jendra tak memberinya kesempatan untuk merasa malu atau melarikan diri. Lelaki itu menyentuh tubuhnya sesuka hati tanpa melepaskan pagutannya. Setiap perlakuan yang diberikannya begitu bahaya, sampai hampir membuat Syahnas terlena. Rasa takutnya bahkan perlahan menghilang, berganti dengan perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan.
Lelaki itu benar-benar pandai membuatnya merasa nyaman. Bersambung.